Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi sahabat KKJN Entertainment. Saat pagi hari yang indah ini di bulan puasa hari yang kedua, KKJN Channel diundang untuk wawancara langsung kepada Bapak Kadisbud Parpora, Bapak Budi Raharja. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Kang Yudi. Dengan kesibukan Bapak sangat luar biasa, saat pagi hari ini bisa kami dari tim KKJN bisa menyapa Bapak langsung ke ruangan. Ya, terima kasih juga KKJN yang berkenan untuk silaturahmi dengan saya. Dengan kesibukan Bapak, waduh, hari ini sudah beberapa kali surat kami layangkan, kesibukan Bapak belum bisa ini, tapi saat pagi ini sangat luar biasa. Oke, Pak Budi, kalau kita berbicara tentang Disbud Parpora, beberapa cabang Pak Budi ya, yang Bapak tangani bidang-bidang, antaranya budaya, terus ada lagi pendidikan, enggak Pak ya? Enggak, pendidikan pariwisata. Pariwisata. Tetapi kalau kita bahas satu persatu nggak akan selesai waktu Pak. Betul. Tetapi saat pagi hari ini kita akan fokus tentang sarana prasarana olahraga. Baik. Itu ranah apa Pak ya? Ya, betul, di olahraga. Kalau kemarin ke bulan-bulan yang lalu Cimahi sempat menjadi bahasan Pak, yaitu tentang lapangan sepak bola Sangkuriang yang gagal lelang. Nah, boleh Bapak sampaikan sedikit kepada masyarakat sebenarnya apa yang menjadi penyebab gagal lelang itu Pak? Ya barangkali informasi tentang gagal lelang ini sudah disampaikan secara resmi juga oleh Bapak PLT Wali Kota, dan saya juga sudah menyampaikan laporan tertulis maupun juga beberapa media juga sudah saya sampaikan, yang intinya bahwa revitalisasi Stadion Sangkuriang pada tahun 2021 kemarin itu murni karena proses tender yang gagal. Itu murni proses tender yang memang ya sangat kami sayangkan gitu ya, kalau melihat persyaratannya di calon penyedia ini sebetulnya kelihatannya persyaratannya tidak terlalu berat, tapi itu memang ya oleh teman-teman di bagian pengadaan barang jasa itu suatu hal yang memang mutlak harus ada gitu. Jika diloloskan juga dikhawatir nanti tidak ada permasalahan juga gitu. Tapi saya mengutip dari anggota Komisi 3 Bapak Supiyardi, beliau mengatakan di kantor bahwa kegagalan itu karena rencana Allah. Setuju itu Pak? Ya, sebagai orang yang beriman, tentunya ya kita kan sebagai manusia boleh berencana. Tuhan punya rencana lain, itu juga saya setuju ya, artinya pasti ada sesuatu hikmah di balik itu, di balik kegagalan itu. Jadi bukan juga berarti kami dari dinas jadi apa ya namanya, jadi melepas tanggung jawab gitu ya, enggak juga gitu ya. Kami sudah berupaya sih gitu, berupaya memproses dari awal sampai akhir gitu, tahapan-tahapannya, dan yang terakhir di proses tender yang tadinya sudah kami yakin bakal ada pemenangnya, ternyata meleset juga. Artinya kalau di luaran ada unsur politik mah nggak ada Pak ya? Tidak ada, saya tahu persis di dalamnya, dalam proses ini tidak ada murni ini proses di tender yang secara administrasi memang tadi saya sampaikan. Ya, artinya begini Pak, ya, dengan kegagalan lelang kemarin, artinya masyarakat pecinta sepak bola Kota Cimahi tidak perlu ragu, tidak perlu takut Pak ya, karena next bulan-bulan waktu dekat akan ada renovasi, betul gitu Pak? Ya, jadi kalau saya atau kami di dinas itu kan adalah pelaksana kebijakan. Maka untuk tahun 2022 itu dilakukan awalnya itu semacam perbaikan yang rusak-rusak gitu ya di Stadion Sangkuriang itu. Kebijakannya saat itu diberikan anggaran gitu ya untuk 2022 saat itu sebesar 7,5 miliar dari yang direncanakan 10 miliar. Di APBD itu sudah ditetapkan 7,5 miliar dibiayai dari APBD Kota Cimahi. Tapi tentu proses ini harus secepatnya dijalankan Pak ya. Nah, sejauh ini
untuk menjalankan renovasi itu, apakah sudah mulai tahapan-tahapan sudah dikerjakan, Pak? Baik, terkait dengan revitalisasi Stadion Sangkuran tahun anggaran 2022 ini, ketika kebijakan pemerintah Kota Cimahi tadi bersama dengan DPRD sudah menetapkan bahwa di tahun anggaran 2022 ini diberikan anggaran 7,5 miliar waktu itu, awalnya diperuntukkan untuk renovasi gitu ya, atau rehabilitasi. Tapi setelah kami diskusi, karena kami awam kalau bicara konstruksi ya, bangunan, kami selalu didampingi oleh tim bantuan teknis dari Dinas PUPR, ada tim banteknya gitu kan. Kami diskusi kira-kira dengan anggaran sebesar itu kita mengerjakan apa gitu kan. Nah, hasil diskusi dengan tim bantek di akhir tahun kemarin, akhirnya kita sepakat bahwa kita tetap mengacu kepada master plan atau DED tahun 2018 yang kemarin sempat ditenderkan, Pak Yudi ya. Jadi tetap berpatokan ke situ. Karena apa? Di satu sisi memang pemerintah Kota Cimahi juga sedang berusaha mencari sumber dana yang lain, yaitu ke pemerintah pusat. Sudah dilakukan dan kami sedang menunggu, sampai saat ini belum ada jawaban apakah dari pemerintah pusat bisa membantu untuk pembangunan revitalisasi Stadion Sangkurang ini. Nah, jadi sambil menunggu apakah bantuan keuangan itu dapat dibantu gitu oleh pemerintah pusat, kami sepakat dengan PU bahwa namanya bukan rehab atau renovasi, tapi tetap revitalisasi mengacu kepada master plan DED tahun 2018. Nah, jadi waktu itu hasil diskusi, karena gini, kalau misalnya kita rehab, diperbaiki yang rusak-rusak gitu ya, itu ketika misalnya kita dapat bantuan dari pusat, tentunya kan harus dibongkar lagi. Jadi pekerjaan dua kali dan itu mubazir dan sayang sekali. Jadi kami mencoba dengan anggaran yang ada ini adalah supaya nanti pas dibangun secara keseluruhan ini tidak ada pembongkaran lagi. Gitu kan. Awalnya memang masukan-masukan bahwa coba benteng-bentengnya itu diperbaiki. Nah, setelah diperhitungkan tidak cukup anggarannya kalau harus benteng itu diperbaiki atau apalagi sampai dibongkar semuanya. Nah, sekarang ini difokuskan ke lapangan gitu ya. Nah, jadi di awal tahun ini kami sudah membuat tahapan. Jadi yang pertama itu kami harus mereview dulu gitu ya. Hasil diskusi tadi di bulan Desember 2021 kemarin dengan PU, kita akan fokus ke lapangannya. Nah, kemudian di Januari ini kami mencoba menunjuk konsultan perencana untuk mereview DED. Artinya dengan anggaran ini tuh kita fokus ke lapangan butuh berapa dan apa saja, gitu ya. Nah, kami sudah menunjuk konsultan di bulan Februari kemarin dan sudah selesai membuat review DED-nya, dan nanti setelah selesai tentunya kami akan ekspos ke pimpinan, ke Pak PLT dengan tim anggaran, juga dengan Komisi 3 dan 4 DPRD, bahwa rencana yang anggaran tahun ini itu seperti apa. Itu hasil review dari konsultan DED gitu yang kami tunjuk. Nah, setelah itu di bulan akhir Februari kemarin kami juga sudah tender ya untuk konsultan pengawas. Karena untuk nanti revitalisasi tahap 1 ini perlu diawasi juga oleh konsultan pengawas. Itu tendernya sudah mulai kemarin, sudah berjalan gitu ya. Nah, jadi kalau bicara tahapannya, konsultan perencana mereview DED sudah selesai gitu ya kemarin. Konsultan pengawas sedang proses tender, dan setelah itu kami akan segera tender untuk konstruksi gitu ya, dengan harapan proses tender itu sekitar 2,5 bulan. Kalau sekarang bulan April, Mei, Juni, yang mudah-mudahan Juni sudah ada pemenangnya. Untuk konstruksi bisa mulai di bulan Juli gitu ya.
tahapannya seperti itu Pak Yudi. Ada target penyelesaian itu Pak? Targetnya ya belum, nanti kita lihat kalau ya ini kan lama di rumputnya nih. Ya. Kalau pekerjaan itu kan kalau saya lihat di perencanaan kemarin itu ada drainasenya dulu, Ya. gitu kan, dengan rumput. Nah, yang lama ini rumput karena rumputnya ditanam. Nah, yang lama tanam rumputnya, tanam Ya, rumputnya ya, ya. itu ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kegiatan ini tetap namanya revitalisasi Stadion Sangkuriang tahap 1. Jadi kalau boleh dikata ini sekarang dicicil gitu pekerjaannya. Jadi, Supaya tidak mubazir tadi Pak ya? jadi tetap mengacu kepada master plan yang 2018. Ini pekerjaannya bertahap, gitu. Jadi kami tidak membuat perencanaan yang baru, tapi tetap mengacu ke perencanaan lama dan pagu anggaran yang ada ini kira-kira apa yang dikerjakan dulu. Nah, mungkin nanti syukur-syukur sih bantuan dari pusat ada langsung Cepat. sekaligus gitu ya. Nah, itu kan bisa dikerjakan seluruhnya. Target kami tetap harus bisa fungsional gitu ya. Difungsikan. Bisa dipakai, digunakan si lapangan bola ini. Makanya kenapa kami fokus ke situ itu karena supaya bisa dimanfaatkan Pak, gitu, supaya bisa dimanfaatkan untuk pembinaan maupun latihan SSB di Kota Cimahi. Jadi bisa difungsionalkan gitu ya, bisa dimanfaatkan. Meskipun tembok sekelilingnya masih Ya. masih porak-poranda ya. Jadi kalau boleh dirinci dari 7,5 miliar itu, kalau hasil perhitungan review itu dari 7,5 itu 6,5-nya untuk konstruksi. Nah, tadi kan ada untuk konsultan perencana, ada konsultan pengawas gitu kan, dan juga untuk AMDA lanjutan analisa mengenai dampak lingkungan itu belum selesai tahun kemarin. Kemudian juga kan ada beberapa pihak yang kurang setuju kalau lapangannya gitu kan, nanti pengamanannya gimana. Jadi memang tadi kita fokus ke lapangan beserta pagar gitu ya. Jadi kami sudah perhitungkan jangan sampai begini, lapangannya bagus tapi pengamanannya tidak ada sehingga siapapun bisa masuk ke lapangan dan rusak. Nah gitu kan, itu tentu kami juga sudah mengantisipasi itu. Jadi nanti di mana yang akan dikerjakan adalah lapangan beserta drainasenya plus pagar. Artinya lapangan itu untuk dimanfaatkan untuk masyarakat Kota Cimahi. Targetnya bisa dimanfaatkan tahun ini gitu. Tahun ini sudah bisa dimanfaatkan Pak ya? Atau menjelang selesainya Pak PLT? Belum selesai. Ya, artinya kita itu yang kalau lihat laporan kemarin yang lama itu kan proses penanaman rumputnya. Ya. Rumputnya juga standar FIFA Pak. Ya, rumputnya Soizia japonica namanya. Anggaran kan sudah siap Pak ya? Sudah siap ya, siap untuk melaksanakan itu. Dan sekarang sudah mulai dilaksanakan Pak ya? Proses tahapan-tahapannya sudah mulai. Sejauh ini ada komunikasi dengan Komisi 3 Pak? Komisi 3 sudah waktu evaluasi semester 2 kemarin gitu ya, itu sudah ada kami sampaikan pada saat itu di bulan Januari. Kemudian besok juga ada agenda pembahasan LKPJ Wali Kota 2021, tentunya juga akan kami sampaikan dan nanti sudah kami agendakan tadi akan ekspos dengan pihak konsultan perencana dengan didampingi tim Bantek juga menjelaskan tentang yang baru saya sampaikan secara teknis gitu kan. Ya. Artinya komunikasi berjalan Pak ya? Sebetulnya mitra kerja Dinas Bapak itu adalah Komisi 4. Komisi 4 sebetulnya hanya berbicara tentang infrastruktur, konstruksi, juga Komisi 3 berkepentingan. Informasi atau Bapak bisa menyampaikan selain lapangan Sangkuriang untuk sepak bola, lapangan Cibodas gimana Pak? Ya, jadi yang kedua memang yang sedang kami siapkan adalah lapang pengganti lapang Grida yang difungsikan untuk Teknopark. Ini juga cukup panjang juga, lama gitu ya, masyarakat juga sudah menunggu gitu ya. Sebetulnya di tahun 2021 kemarin kalau lihat tahapannya di 2018 dari kita kan harus membebaskan lahannya dulu. Kebutuhan itu waktu itu di sekitar 18
18.000. Kemudian di 2021 kemarin kami sebetulnya sudah dianggarkan untuk penambahan. Nah, kemudian yang kami lakukan itu untuk lapang Cibodas, selain membebaskan tanahnya juga sudah membuat akses jalan, pengerasan jalan yang dikerjakan oleh Dinas PU. Akses masuk itu sudah dicor ya, di beton, baru sampai bikin jembatan di selokannya. Kemudian kami tahun kemarin itu mengusulkan ke provinsi bantuan keuangan untuk pengerasan pematangan lahan itu senilai 17 miliar, tapi belum mendapatkan bantuan dari provinsi. Nah, jadi tahun ini untuk tahun 2023 sudah kami usulkan lagi sebesar 17 miliar untuk pematangan lahan di lapang Cibodas tersebut. Selama ini kan masyarakat berpikiran bahwa lapangan itu lapangan mangkrak gitu. Yeah. Tetapi dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya pemerintah juga mempunyai program terus Pak ya, untuk melaksanakan itu ya. Ya, sebetulnya harusnya sih tuntas tahun kemarin, tuntas dalam arti pembebasan tanah dan pensertifikatannya dulu. Gitu kan, hanya terkendala masalah administrasi di BPN-nya juga, sehingga belum bisa dilanjutkan. Kalau boleh tahu Pak, administrasi apa itu Pak yang membuat kendala? Ya, ada persyaratan-persyaratan yang dimiliki oleh pemilik tanah yang belum bisa dipenuhi. Ini masih rumit juga Pak ya untuk lapangan Cibodas ya? Rumit sih enggak, cuman itu tadi terkendalanya masalah proses administrasi keuangannya saja. Disput Parpora sama PU Pak ya, untuk menyelesaikan program lapangan Cibodas sama lapangan Sangkuriang. Nah, semoga kegiatan dan rencana ini semua lancar Pak. Amin. Kira-kira harapan Bapak untuk masyarakat supaya masyarakat tenang. Kami juga berusaha, kami juga bekerja. Jangan takut gitu. Apa kira-kira Pak? Ya, masyarakat harus bersabar lagi gitu ya. Bersabar lagi menunggu. Tapi bukan berarti kami itu tidak mengerjakan, gitu, tidak melakukan langkah-langkah. Kami setiap di 2020-2021 kemarin juga sebetulnya ada progresnya, gitu ya. Hanya terkendalanya memang di luar dugaan kami kan. Sesuatu hal yang di luar dugaan itu ada kendala-kendala yang lain. Termasuk kalau bicara anggaran yang besar juga kan terkendala sumber dananya itu tadi, gitu. Ya, terutama dari kepastian anggaran yang tadi cukup besar untuk baik Sangkuriang maupun lapang Cibodas itu tentunya dari provinsi gitu ya, itu tentunya harapan saya juga dan DPRD Cimahi juga selalu mensupport dan juga membantu kami melalui DPRD Provinsi Jawa Barat juga. Itu secara politis juga ada bantuan dari DPRD Kota Cimahi untuk bisa mensupport sumber pendanaan untuk kegiatan Sangkuriang maupun di lapang Cibodas. Ya, artinya program tetap berjalan dan dengan dua lapangan ini mudah-mudahan di Cimahi menciptakan pesepak bola yang handal atau atlet-atlet yang handal untuk Kota Cimahi gitu Pak ya. Cukup Pak? Cukup Pak. Pemirsa KKJN, demikianlah obrolan kami dengan Pak Budi Raharja, Kadisbud Parpora Kota Cimahi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Sukses terus. Amin.